Bulan ini itu dapat $42 seperti ini. Nah, itu sudah lumayan ya teman-teman untuk di FB Pro ya, karena memang banyak sekali updatean-updatean terbaru untuk di FB Pro, sehingga banyak sekali yang mungkin mengeluhkan seputar dari iklan nggak muncul, dolar nggak nambah. Jadi banyak sekali hal seperti itu. Nah, tetapi ya buat teman-teman semua tetap semangat nih. Jadi kita nggak akan pernah tahu nih. Jadi kuncinya kita juga jangan berfokus di Facebook saja, kita juga bisa mengembangkan di platform yang lainnya. Jadi sebenarnya selain dari fitur monetisasi yang ada di Facebook, kita juga bisa memanfaatkan yang namanya adalah fitur affiliate, di mana teman-teman itu bisa melakukan afiliasi. Jadi kita bisa jualan produk tapi penghasilannya itu melalui aplikasi Shopee ya. Jadi seperti itu. Nah, memang kalau untuk di Facebook sendiri ya memang untuk penghasilannya saat ini kecil. Jadi apakah kita itu mau nyerah atau enggak? Jadi saran saya ini jangan menyerah ya teman-teman, karena terbukti kreator-kreator besar saja walaupun penghasilan dari dolar untuk di Facebook ini kecil, tapi mereka tetap semangat teman-teman ya. Salah satu referensinya adalah Bang Tarjo Kucingan ya, dimana ya akunnya memang sudah besar, tapi teman-teman bisa cek, bisa perhatikan untuk akun besar ya, itu di bagian dari postingnya setiap hari itu tuh tiap hari itu masih posting ya. Jadi itu sebagai contoh saja. Nah, misalkan nih kita mendapatkan $42 dalam satu bulan. Nah, berapa sih untuk rupiah dari $42? Jadi nanti teman-teman tinggal dikalikan saja 16.900 seperti ini. Jadi 42 dikali 16.900. Nah, 16.900 ini itu kita dapatkan dari harga dolar saat ini. Ya, kurang lebih sekitar 700 ribuan. Ini sudah lumayan ya, teman-teman. Nah, berbeda ketika di tahun 2024 kemarin ya. Jadi penghasilan dolar di Facebook memang cukup luar biasa. Nah, di sini buat teman-teman yang mau nyerah, ini ada salah satu referensi akun, yakni adalah Bang Tarjo Kucingan. Dimana teman-teman bisa perhatikan di sini baru 22 menit yang lalu, di sini baru 39 menit yang lalu. Beliau ini aktif dan juga di sini baru 1 jam yang lalu aktif dan juga masih sering upload ya. Di sini 1 jam yang lalu, nah di sini 2 jam yang lalu. Oke, jadi jika teman-teman perhatikan di sini 2 jam yang lalu, jadi kreator besar pun itu masih fokus pada konten ya teman-teman. Jadi ya harapan saya buat teman-teman semua, jadi jangan menyerah lah untuk di Facebook ini, karena memang kita nggak akan pernah tahu nih nanti kapan updatean terbaru dari Facebook ya. Oke, dan tentunya harapan saya buat sahabat-sahabat semua ataupun teman-teman yang lainnya jangan menyerah ya, karena memang di Facebook ini besar peluangnya dari foto, teks ya, mungkin karena memang ada updatean terbaru dari Facebook itu sendiri, sehingga dolarnya itu biasanya kecil ya teman-teman. Nah, di sini kita langsung masuk ke bagian dari Facebook seperti ini. Oke, baik, jadi saya sudah berhasil masuk di aplikasi dari Facebook. Kita masuk ke bagian dari mode profesional. Nah, harapan kita ya satu-satunya ini adalah undangan monetisasi konten ketika kita pengen bikin konten. Nah, sebenarnya itu masih ada fitur yang lainnya seperti fitur affiliate, kemudian juga ada etalase kreator, ada iklan kemitraan. Nah, jadi sebenarnya kalau kita sudah besar nih seperti Tarjo Kucingan, itu sebenarnya bisa ya, ada dari kerjasama dengan brand, ada iklan kemitraan, ada etalase kreator, itu juga bisa. Nah, jadi dari kreator besar ataupun dari kreator suhu saja itu setiap harinya itu masih upload ya, apalagi kita yang masih pemula ya. Untuk yang senior saja di situ upload tiap jam, tiap menit ya, walaupun ya penghasilan di dolar di Facebook ini lagi kecil-kecilnya ataupun lagi anjlok-anjloknya. Jadi solusinya tetap kembangkan saja di Facebook, kemudian juga belajar di platform yang lainnya, karena kalau tugas kita itu sudah cari kerjaan sampingan. Jadi kalau kita sudah prinsipnya cari kerjaan sampingan, itu jangan di satu tempat saja. Ketika di satu tempat mengalami kendala, sebagai contoh untuk di Facebook ini ya, ini lagi mengalami kendala ya, istilahnya adalah dibikin dolarnya kecil. Nah, di sini teman-teman tetap fokus di Facebook Pro, dan tetapi pelajari juga di platform yang lainnya, karena fitur monetisasi itu tidak hanya di Facebook saja, di platform yang lain juga ada seperti Shopee, kemudian TikTok affiliate, Lazada affiliate ya, kemudian juga seperti di YouTube, itu kan masih banyak peluangnya. Mungkin teman-teman yang sudah terbiasa di FB Pro itu juga mengembangkan personal branding di YouTube, itu juga bisa ya. Yang terpenting adanya niat dalam diri kita. Misalkan niat kita nih pengen punya penghasilan sendiri, kemudian yang kedua pengen bantu orang tua,
ya. Kemudian yang ketiga ya pengen beli produk yang kita inginkan sendiri, ya kita kerja keras sendiri, hasil dari keringat kita sendiri. Nah kalau tujuan kita sudah seperti itu, ya jangan berfokus di satu tempat. Kita nggak akan pernah tahu nih ya kita akan sukses di platform mana. Intinya kan kita sebagai manusia ya harus selalu mencoba, ya selalu mencoba dan terus mencoba. Jadi kuncinya adalah seperti itu. Jadi intinya adalah jangan pernah berhenti untuk mencoba dan jangan mencoba untuk berhenti. Kita tetap terus melangkah, terus berusaha ya. Apalagi buat teman-teman yang memang berfokus nih pengen cari penghasilan dari internet, itu sebenarnya platform lain juga bisa ya. Jualan foto itu juga bisa, masih banyak kok website penyedia buat kita kerja online ataupun kerja sampingan ya. Oke, jadi seperti itu saja. Jadi apakah di FB Pro kita harus nyerah? Jawabannya tidak, dan kita sudah cek tadi untuk dibikin dari akun besar saja itu per jamnya itu masih sempat upload ya. Apalagi kita yang pemula, harusnya kita lebih semangat dari konten kreator yang sudah besar ya. Jadi yang sudah besar saja itu masih rajin ya, apalagi kita yang masih pemula, itu berarti ya memang tingkat dari konsisten itu yang paling utama. Jadi mungkin seperti itu saja. Jika ada pertanyaan nanti bisa bertanya di kolom komentar. Jadi di FB Pro ini kita jangan menyerah, kita tetap fokus, tapi kita juga pindah ke platform yang lainnya juga. Kita juga harus mengetahui platform yang lainnya buat kita bisa lebih belajar. Jadi kita itu nggak perlu belajar di satu tempat, belajar itu di keseluruhan ya, semua bisa kita pelajari asalkan ada niat. Baik, jadi mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi buat sahabat-sahabat semua, saya mohon maaf banget ketika teman-teman yang ada berkomentar mungkin belum sempat saya balas, saya mohon maaf ya. Jadi pastinya nanti juga akan saya balas. Dan buat teman-teman jika masih bingung di FB Pro, di Fanspage itu nanti bisa dipertanyakan ya. Saya juga sudah membahaskan bagaimana strateginya buat Fanspage di Facebook, karena saya tahu ya untuk di FB Pro ini kan lingkaran dari keluarga-keluarga kita, lingkaran dari orang-orang terdekat kita, sehingga mempersulit bagi orang-orang yang punya karakter misalkan introvert ya. Jadi makanya saya sering bilang saya lebih senang di Fanspage dibanding Facebook profesional, karena Facebook profesional ini lingkupnya adalah orang-orang sekitar, sehingga mempersulit buat perkembangan di akun kita ya. Banyak yang sukses di halaman dibanding FB Pro, itu sudah jelas ya. Jadi seperti itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Harapan saya buat teman-teman semua, jangan menyerah, pelajari di platform yang lainnya, dan juga pastikan yang pertama tadi adalah tujuan utama kita itu apa ya. Kalau tujuan pengen punya penghasilan, pengen bisa ngasih orang tua, itu pasti saya yakin teman-teman pasti akan lebih semangat lagi untuk belajar kerjaan sampingan ataupun kerjaan online, walaupun dari rumah teman-teman bisa mendapatkan penghasilan. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa juga subscribe channel ini, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.